Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Gulam Arif Rijal, SSMPD, selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar teknologi informasi, dan teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, saya Nailah Najil Lestari akan menjelaskan mengenai pembelajaran e-learning dan pengenalan mengenai blog serta website. Oke, yang pertama kita akan bahas tentang pembelajaran e-learning. Pembelajaran e-learning pada dasarnya yaitu membahas mengenai bagaimana internet mengubah cara pembelajaran siswa. Jika dulu siswa hanya duduk diam di kelas mendengarkan guru berbicara atau teacher centered, sekarang fokusnya berubah. Murid menjadi pusatnya atau learner centered dan lebih bisa aktif mengatur pembelajarannya sendiri. Menurut Kalb dan Mayer, e-learning adalah materi belajar yang sengaja dirancang secara rapih dan disampaikan lewat gadget seperti HP, laptop, atau tablet agar kita bisa mencapai tujuan belajar tertentu. Agar lebih mudah dipahami, mari kita bedakan materi tersebut menjadi 5 poin besar berikut ini. Yang pertama, ruang lingkup e-learning atau 3 cara kita belajar. E-learning itu sangat luas dan kita bisa membagikannya menjadi 3 jenis berdasarkan seberapa resmi kegiatannya. Yang pertama yaitu formal. Formal bersifat terstruktur penuh yang terikat pada kurikulum baku, penilaian atau asesmen yang bermuara pada sertifikasi resmi. Di dalamnya ada kurikulum tetap, ada ujian, dan ada ijazah atau sertifikasi resmi di akhir program. Contohnya, kuliah online atau pelatihan wajib dari perusahaan. Yang kedua, non-formal, bersifat semi terstruktur, memiliki panduan dan tujuan yang spesifik, durasi lebih singkat, fleksibel namun tetap terarah. Kegiatannya biasanya lebih santai dan fleksibel tetapi tetap terarah untuk meningkatkan keahlian tertentu. Contohnya, mengikuti webinar akhir pekan atau kursus singkat atau short courses. Yang ketiga, informal, tidak struktur dan mandiri, sepenuhnya didorong oleh inisiatif pembelajar tanpa ada penilaian resmi. Lebih jelasnya, informal ini adalah jalur yang sama sekali tidak resmi. Proses belajarnya terjadi secara mandiri dan sukarela, sesuai dengan kebutuhan sehari-hari. Contohnya, menonton tutorial di YouTube atau berdiskusi di forum internet. 3. Solusi utama ekosistem e-learning. Meruntuhkan batasan fisik tradisional untuk memfasilitasi akses pendidikan tanpa henti. Yang pertama, mengatasi keterbatasan ruang dan waktu. Proses pembelajaran menjadi asinkron dan fleksibel. Pembelajaran tidak harus dilakukan di dalam satu ruangan fisik atau pada jam yang sama. Lebih jelasnya, siswa sekarang tidak harus datang ke sekolah jam 7 pagi, tetapi pembelajaran bisa dilaksanakan di rumah, di kafe, atau di mana saja. Yang kedua, menjangkau lokasi terpencil. Membuka akses pendidikan yang merata secara demokratis, memastikan transfer ilmu pengetahuan tidak terhalang oleh jarak geografis. Lebih jelasnya, siswa yang tinggal di daerah pelosok dapat merasakan kualitas pendidikan yang sama seperti di kota asalkan mereka memiliki akses internet. Ketiga, pembelajaran sepanjang hayat, yang artinya memfasilitasi siapa saja untuk terus beradaptasi dan mengembangkan keterampilan kapanpun dalam fase hidup mereka. Artinya, tidak ada batasan usia untuk seseorang yang mau belajar. Seorang bisa belajar kapanpun sepanjang hidup mereka.
Oke, selanjutnya teori dibalik e-learning atau bagaimana manusia belajar. Ada 4 cara pandang atau teori psikologi yang dipakai secara landasan saat merancang e-learning agar efektif. Yang pertama yaitu ada behaviorisme. Fokusnya yaitu pada hubungan stimulus dan respon. Mekanismenya pembentukan perilaku belajar melalui penguatan atau reinforcement. Contoh aplikasi digitalnya yaitu kuis dengan feedback otomatis, sistem poin, dan gamifikasi instruksional. Contohnya yaitu guru menyuruh siswa untuk mengerjakan soal di dalam kuisis. Nah, nanti ketika benar, siswa akan mendapatkan poin. Nah, hal itu membuat siswa terangsang untuk berusaha berpikir keras agar menjawab soal dengan benar supaya mereka mendapatkan poin dan bisa menjadi orang yang mendapat urutan pertama di kuis tersebut. Yang kedua ada kognitivisme. Fokusnya yaitu proses mental internal. Mekanismenya bagaimana otak memproses, mengatur, dan menyimpan informasi ke dalam memori. E-learning dirancang sedemikian rupa agar informasi mudah dipahami, tertata rapi di kepala, dan tersimpan di dalam memori dalam jangka panjang. Aplikasi digitalnya yaitu seperti mind mapping, pemecahan materi atau micro learning, dan visualisasi data. Yang ketiga, konstruktivisme. Fokusnya yaitu pembangunan makna aktif. Mekanismenya, pengetahuan tidak ditransfer begitu saja, melainkan dibangun aktif oleh pembelajar melalui pengalaman dan interaksi. Teori ini percaya bahwa ilmu tidak bisa cuma ditempelkan begitu saja ke otak murid. Murid harus aktif mencoba, mengalami, dan berinteraksi agar benar-benar paham. Aplikasi digitalnya yaitu studi kasus simulasi, lingkungan virtual interaktif, project-based learning. Oke, selanjutnya yang terakhir yaitu nomor 4, konektivisme. Fokusnya yaitu jaringan atau networking. Menurut Simons 2005, mekanismenya proses belajar terjadi saat pengetahuan didistribusikan melalui koneksi antar manusia, teknologi, dan sumber informasi. Lebih jelasnya, teori era digital yang digagas oleh Simons, belajar di zaman sekarang adalah tentang kemampuan kita untuk terhubung dengan jaringan atau networking, baik terhubung dengan orang lain, teknologi, maupun berbagai sumber informasi di internet. Aplikasi digitalnya yaitu forum diskusi kolaboratif, social learning, integrasi ekosistem web terbuka. Oke, kita telah sampai pada pembahasan terakhir dalam materi ini, yaitu mengenal LMS, jantungnya e-learning. Di dalam dunia e-learning ada satu istilah paling penting bernama LMS, Learning Management System. Ini adalah aplikasi atau website yang menjadi markas besar seluruh kegiatan belajar mengajar. LMS memiliki 4 tugas utama. Yang pertama yaitu mengelola, mengatur fondasi operasional, administrasi kelas, alur pendaftaran siswa, dan penjadwalan sesi kuliah daring secara terpusat. Kedua, mendokumentasikan, menyimpan secara presisi semua rekam jejak aktivitas, riwayat belajar, dan data nilai siswa dalam arsip digital yang rapih dan aman. Lebih jelasnya, mengarsipkan semua jejak digital dengan rapi, mulai dari daftar hadir atau absen, riwayat materi yang sudah dibaca, hingga nilai ujian. Ketiga, melaporkan, menghasilkan visualisasi, laporan perkembangan, dan analitik forma belajar peserta didik sebagai instrumen evaluasi kritis bagi pengajar. Lebih jelasnya, membuat rangkuman perkembangan belajar
murid secara otomatis agar guru bisa mengevaluasi siapa yang rajin dan siapa yang butuh bantuan ekstra. Oke, yang terakhir yaitu yang keempat, menyampaikan, menjadi wadah utama untuk menyalurkan dan mendistribusikan program pembelajaran serta materi seperti modul interaktif, video, kuis, ke layar pembelajaran. Lebih jelasnya, menjadi wadah utama untuk menyalurkan materi pelajaran baik berupa video tutorial, modul bacaan, maupun lembar soal kuis agar bisa diakses langsung oleh murid. Oke, lanjut kita akan membahas ke materi yang kedua, yaitu mengenai pengenalan blog dan website. Bagian ini menjelaskan definisi dasar serta perbedaan antara blog dan website. Yang pertama yaitu blog, merupakan jenis situs web yang bersifat lebih personal atau dinamis. Isinya berupa artikel, opini, atau informasi terupdate yang dirilis secara berkala. Ciri khas utama blog adalah adanya kolom komentar agar penulis dan pembaca bisa saling berinteraksi. Dan yang kedua yaitu website. Istilah yang lebih luas, website adalah kumpulan halaman web yang saling terhubung di dalam suatu domain dan disimpan di dalam server atau internet. Kegunaannya sangat beragam, bisa untuk situs berita, toko online atau e-commerce, portofolio, instansi atau aplikasi berbasis web. Perbedaan utama antara keduanya yaitu blog adalah bagian dari website yang fokus utamanya menyajikan konten artikel atau tulisan secara rutin. Sementara website adalah payung besar yang fungsinya bisa jauh lebih kompleks atau tidak sekedar membaca artikel. Selanjutnya, komponen blog dan website. Untuk membangun sebuah blog atau website yang utuh dan bisa diakses di internet dibutuhkan beberapa komponen dasar sebagai berikut. Pertama yaitu domain. Ini adalah alamat unik yang digunakan untuk mengakses website kamu di internet. Seperti ini. Tanpa domain, orang-orang harus mengetik deretan angka rumit atau IP address untuk membuka sebuah situs. Yang kedua, hosting, tempat atau layanan untuk menyimpan semua data, file, gambar, dan kode program website di sebuah server agar bisa diakses secara online oleh orang lain 24 jam non-stop. Ketiga, CMS atau Connect Management System, platform atau perangkat lunak yang digunakan untuk membuat, mengelola, dan mengubah konten website tanpa harus mahir coding dari nol. Contohnya, populernya adalah WordPress dan Blogger atau Blogspot. Yang keempat, desain, tampilan visual dan struktur tata letak atau layout dari website tersebut biasanya diatur menggunakan komponen seperti tema atau theme atau template agar terlihat menarik dan rapih. Yang kelima, konten, isi atau informasi utama yang disajikan dalam website yang dinikmati oleh pengunjung bisa berupa teks artikel, gambar, maupun video. Oke, lanjut. Jenis blog dan website. Bagian ini mulai mengklasifikasikan blog berdasarkan fungsi dan tujuannya. Yang pertama itu ada blog pribadi. Blog yang digunakan sebagai jurnal online berisi opini, cerita pengalaman hidup, atau hobi pribadi si penulis sendiri. Yang kedua, blog profesional. Blog yang dibuat khusus untuk membahas informasi mendalam tentang suatu bidang tertentu, misalnya blog teknologi, keuangan, kesehatan, atau parenting, dengan tujuan membangun reputasi atau keahlian di bidang tersebut. Yang ketiga ada website e-commerce atau toko online. Ini adalah situs web yang dirancang
khusus untuk melakukan transaksi jual beli secara digital. Di dalamnya terdapat fitur seperti katalog produk, keranjang belanja atau shopping cart, hingga sistem pembayaran atau payment gateway dan pelacakan pengiriman. Contohnya, populernya seperti Tokopedia, Shopee, atau situs resmi brand tertentu. 4. Website informasi. Situs web yang tujuan utamanya adalah menyebarkan ilmu pengetahuan, berita hangat, atau materi edukasi atau hiburan kepada publik. Informasi di sini biasanya dikelola oleh tim redaksi atau instansi resmi. Contohnya adalah portal berita seperti Detik.com, Kompas, Wikipedia, atau website resmi sekolah atau universitas. Teman-teman, di sini aku juga akan memberikan panduan membuat blog. Bagian ini menjelaskan 5 langkah penting atau tahapan dasar dalam membangun dan mengelola sebuah blog. Pertama yaitu pilih platform atau platform selection. Langkah awal adalah menentukan sistem manajemen konten atau tempat blog akan dibuat. Di sana disebutkan 3 platform populer yaitu WordPress, Blogger, dan Medium. Yang kedua, pilih tema, theme selection. Pengguna disarankan untuk memilih desain, grafis, atau tata letak atau tema yang relevan dan sesuai dengan topik atau niche blog yang akan dibahas agar terlihat sinkron dan profesional. Yang ketiga, kostumisasi atau customization. Proses mengubah dan menyesuaikan tampilan serta fitur-fitur di dalam blog agar sesuai dengan keinginan pemilik dan ramah bagi pengunjung. Yang keempat, konten. Inti dari sebuah blog adalah tulisan. Materi menekankan pentingnya membuat artikel yang tidak hanya menarik untuk dibaca, tetapi juga informatif, memberikan nilai atau manfaat bagi pembaca. Yang kelima, promosi atau promotion. Setelah blog dan konten siap, langkah terakhir adalah menyebarluaskannya. Caranya dengan membagikan tautan blog ke media sosial serta komunitas-komunitas online yang relevan guna menjaring pengunjung. Nah, tadi kan aku udah menjelaskan mengenai panduan membuat blog. Sekarang cara membuat website. Bagian ini menjelaskan langkah-langkah dasar dalam membangun sebuah website secara umum. Yang pertama yaitu pilih platform. Menggunakan Content Management System atau CMS atau website builder seperti WordPress, Wix, atau Squarespace yang memudahkan pembuatan situs tanpa harus mahir coding dari nol. Kedua, pilih template. Memilih desain dasar website yang sesuai dengan tujuan situs tersebut, misalnya template untuk toko online, portofolio, atau company profile. Yang ketiga, kostumisasi. Mengubah elemen visual atau warna font dan menyelaraskan fitur website agar sesuai dengan kebutuhan pengguna atau brand. Yang keempat, konten. Mengisi website dengan informasi penting seperti halaman tentang kami, layanan atau produk, atau kontak yang relevan dan menarik. Yang kelima, optimasi SEO atau Search Engine Optimization. Langkah krusial agar website tersebut terindeks dengan baik dan mudah ditemukan oleh pengguna di mesin pencari seperti Google ketika mereka mengetik kata kunci terkait. Halo teman-teman semuanya, materi yang telah saya sampaikan sudah selesai. Nah, semoga apa yang saya sampaikan dalam video ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih telah menyaksikan.
Bye-bye.